semester 4 episode 2. Kali ini kita akan membahas suatu isu yang cukup sensitif dengan judul pelecehan seksual bukan aib, tetapi kejahatan. Lawan Satgas PPKS siap mendukung. Sebelumnya perkenalkan, aku Asma Madia sebagai host pada podcast hari ini. Untuk mengenal lebih jauh tentang Politeknik Negeri Madiun, kita akan membahas sedikit tentang Politeknik Negeri Madiun. Politeknik Negeri Madiun adalah kampus yang terletak di Madiun Kota. PNM sendiri mempunyai dua lokasi kampus, yaitu kampus pertama berada di Jalan Selayu Kota Madiun, dan kampus kedua terletak di Jalan Ring Road Kota Madiun. PNM mempunyai komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika. Dan salah satu bentuk komitmen PNM tersebut dengan memberikan fasilitas kepada mahasiswa berupa satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau yang biasa kita sebut dengan Satgas PPKS. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan membahas apa sih itu Satgas PPKS. Saya sekarang bersama dengan narasumber dari Satgas PPKS yang ada di Politeknik Negeri Madiun. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan untuk memperkenalkan diri agar sobat asa mengenal lebih dalam mengenai kita. Sebelumnya selamat pagi Ibu. Selamat pagi Asma. Apa kabar hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat ya. Sehat juga Bu. Mungkin dari Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Sintaria Praptinasari. Kebetulan saya anggota Satgas PPKS Politeknik Negeri Madiun. Nah, Satgas PPKS di sini bertugas untuk salah satunya sesuai dengan namanya ya, jadi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi. Di PNM ini Satgas sudah berdiri selama hampir 2 tahun ya. 2 tahun. Jadi sejak September tahun 2022, nanti habis masa tugasnya di September 2024. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Satgas PPKS ini di setiap universitas ada? Harusnya ada, Harus. karena sudah diatur sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2001 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Baik, karena tadi kita sudah menyangkut soal Satgas PPKS, mungkin kita bisa tahu lebih dalam lagi sebenarnya apa sih Bu Satgas PPKS itu dan tugasnya itu apa saja, dan mungkin dari Bu Sinta bisa menceritakan sedikit sejarah dari berdirinya Satgas PPKS yang ada di Politeknik di Madiun. Jadi sesuai dengan namanya ya, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Salah satu tugasnya adalah itu, jadi untuk mencegah dan menangani adanya kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian untuk sejarahnya, jadi karena permennya itu turun tahun 2021 ya, maka Politeknik Negeri Madiun tentu harus menindaklanjuti permen tersebut dengan membentuk Satgas PPKS. Jadi kami dibentuk pada tahun 2022. Tapi sebelumnya kami ada seleksi. Jadi seleksi itu yang melaksanakan adalah panitia seleksi. Jadi sebelum adanya Satgas itu harus ada panitia seleksi dulu, pansel. Setelah itu kemudian membuka rekrutmen untuk Satgas PPKS. Jadi nanti unsurnya itu dari mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Kalau sesuai Permen Nomor 30 Tahun 2021, proporsi antara dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan itu mayoritas mahasiswa. Jadi minimal mahasiswa itu 50%. Kemudian keterlibatan perempuan itu 2/3 dari jumlah anggota Satgas dengan minimum jumlah anggota Satgas sebanyak 5 orang. Kalau Satgas saat ini kami punya 9 anggota, 3 dari unsur dosen, 1 dari tenaga kependidikan, dan 5 dari unsur mahasiswa. 2 anggota laki-laki dan 7 yang lain anggota perempuan. Jadi sudah terwakilkan dan memenuhi persyaratan yang diamanatkan pada permen tersebut. Oke, baik. Kalau menambahkan tugasnya ya tadi, tugasnya selain menangani adanya tindak PPKS di kampus, kami juga harus memberikan laporan secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi. Jadi per 6 bulan kami memberikan laporan apakah ada
aduan ataupun laporan terkait PPKS ataupun kegiatan apa saja yang sudah kita lakukan seperti itu. Kemudian selain itu juga ada survei yang diberikan kepada warga kampus mengenai Satgas PPKS seperti itu. Mengenai Satgas PPKS itu kan berarti tentang pelecehan seksual gitu. Iya. Mungkin apakah Satgas PPKS juga bisa menangani tentang kesehatan mental, Bu? Oke, baik, terima kasih. Di sini saya mau menjabarkan dulu apa itu kekerasan seksual, merujuk kepada Permen Nomor 30. Jadi kekerasan seksual itu adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh ataupun organ reproduksi seseorang. Di sini ditekankan karena ada ketimpangan relasi kuasa dan gender yang nanti bisa menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis dan nanti memberikan efek terhadap keberlanjutan pendidikan tinggi, baik itu dari sisi dosen, tenaga pendidikan, warga kampus maupun mahasiswa. Jadi kalau merujuk kepada permen tersebut, batasannya itu sudah jelas, jadi tentang kekerasan seksual. Namun ini saya kasih spill sedikit ya, kemarin itu ada uji publik mengenai rancangan peraturan Mendikbudristek yang nantinya akan merevisi permen ini. Yang nantinya, tapi belum disahkan ya, ini saya spill dulu, juga akan menaungi bullying. Oh iya. Jadi nanti kekerasannya tidak hanya dalam bentuk kekerasan seksual, tetapi kekerasan dalam beberapa ranah yang lain. Tetapi saya belum bisa spill terlalu jauh karena memang itu belum disahkan ya. Jadi kalau kita merujuk di permen ini ya baru kekerasan seksual saja. Nah pertanyaan saya balik tanya ini, mental health yang seperti apa? Apakah efek dari misalnya ada tindakan KS ataukah yang seperti apa? Ya mungkin kita lebih ke mental health yang after itu, Bu, dari korbannya setelah. Bisa. Jadi kalau memang kita melakukan pendampingan korban ya, salah satunya kalau memang korban mau bercerita atau memberikan aduan kepada kita, bisa kita tampung. Kemudian yang pasti kita tanyakan pertama adalah korban ini harapannya apa? Apakah korban ini ingin pendampingan? Apakah korban ini ingin investigasi kasusnya? Atau korban ini hanya saya hanya ingin cerita saja? Jadi nanti ada klasifikasinya. Jadi kita sudah punya SOP atau pos mengenai penanganan yang laporan itu ada penanganan bagaimana seperti itu kita sudah punya SOP. Jadi untuk pengaduan itu bagi korban anonim ya, Bu ya, tidak akan. Oh, identitasnya? Iya. Kita punya kode etik dan salah satunya adalah menjaga kerahasiaan identitas korban. Jadi teman-teman baik dari unsur dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa, warga kampus yang merasa mengalami tindak KS, silakan lapor. Keamanan, kerahasiaan, identitas terjamin 100%. Ya, betul. Mungkin karena dari pihak korban sendiri masih ada rasa takut mungkin. Iya betul. Karena memang sepengalaman saya juga ya menangani kasus tidak mudah untuk jujur mengenai tindakan kekerasan seksual yang telah dialami. Pasti ada trauma di situ. Takutnya nanti saya didengarkan atau tidak, apakah saya dipercaya atau tidak, pasti ada dan timbul rasa-rasa ketakutan dan rasa-rasa tidak percaya diri seperti itu. Bagi teman-teman yang memang masih ragu atau masih takut atau bingung bagaimana harus melaporkan, kita punya banyak kanal kok di situ. Kita punya Instagram Satgas PPKS PNM, silahkan nanti di situ ada link di bio-nya ya. Di situ ada nanti langsung terhubung ke nomor WA aduan ataupun ke email. Dan kami menjamin kerahasiaan ID korban 100%. Jadi untuk ya kita berharap nggak ada jadi korban ya. Betul. Untuk teman-teman yang jadi korban pelecehan seksual bisa untuk mengadukan ke Satgas PPKS karena yang tadi Bu Sinta bilang bahwa korban akan dianonimkan seperti itu. Mungkin
adanya pelecehan seksual Bu ya. Kira-kira faktor apa sih Bu yang melatar belakangi dari adanya pelecehan seksual ini? Jadi, faktor apa yang melatar belakangi? Kalau di permen itu ditekankan ada 2 poin. Yang pertama adalah relasi kuasa. Ini yang dari permen dulu ya. Iya. Yang kedua adalah gender. Relasi kuasa itu apa? Relasi kuasa itu jadi ketimpangan yang hubungannya antar personal. Jadi misalnya nih ya, kasih contoh aja, dosen dengan mahasiswa, tenaga pendidikan dengan mahasiswa, junior dengan senior, warga kampus misalnya dengan mahasiswa, itu mungkin saja terjadi. Misalnya si X ini adalah mahasiswa, terus yang melakukan tindakan KS adalah Y ini seseorang yang punya power, tentu akan ada ketakutan dari si korban, ada intervensi dari si Y ini. Seperti itu contoh relasi kuasa. Kemudian gender, kita tahu laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kita sudah mengusung kesetaraan gender ya, tapi pasti ada apa ya istilahnya, rasa dominan yang dimiliki oleh laki-laki terhadap perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga dari perempuan terhadap laki-laki. Misalnya perempuannya adalah senior dan perempuan laki-lakinya adalah juniornya, pasti ada. Misalnya nih anak semester 1 sama semester 6 pasti ya saya ini ternyata seperti itu. Jadi tidak dalam arti pasti pelakunya adalah laki-laki, tidak seperti itu. Mungkin saja perempuan juga menjadi pelaku. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan lagi. Siapa saja yang bisa melaporkan kasus kekerasan ini dan apakah hanya korban? Oke. Siapa saja yang bisa melaporkan? Yang pertama pasti korban. Yang kedua adalah kalau misalnya ada aduan, jadi bisa seseorang atau anggota saksi melihat tindak KS, kekerasan seksual gitu. Dia mau lapor kejauhan, dia video dulu, terus kemudian setelah itu langsung lapor ke Satgas, bisa seperti itu. Jadi tidak harus hanya korban, tapi nanti kalau untuk tindak lanjutnya tentu kita butuh persetujuan dari korban. Kasus ini mau dibawa kemana? Itu apakah kalau korbannya tidak setuju nanti tidak akan ditindaklanjuti? Tergantung juga. Kalau memang pelanggarannya sudah berat, tentu kita akan merekomendasikan untuk dibawa ke jalur hukum. Seperti itu. Berarti nanti tergantung kenyamanan dari korbannya. Yang pertama itu, tapi balik lagi ya, nanti kita tentu harus melihat dari banyak aspek. Tapi yang pertama kita taruh di level paling atas itu adalah korbannya dulu. Selanjutnya ini Bu, ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara melaporkan kasus ini ke Satgas PPKS? Di sisi kita juga sebagai korban atau kita yang melihat? Oke, baik. Untuk pelaporan itu kita sudah memfasilitasi. Tadi saya spill sedikit di IG itu ada, nanti di bio kita ada link untuk pengaduan. Bisa langsung juga datang ke sekretariat Satgas PPKS di gedung A, kampus 2 Politeknik Negeri Madiun di lantai 4. Itu kita punya sekretariat. Atau melalui misalnya ada yang tahu, oh saya tahu ibu ini Satgas PPKS atau teman saya itu Satgas PPKS, tapi saya bingung mau seperti apa. Boleh temui aja beliau-beliau atau teman-teman kalian itu, nanti kita akan tindak lanjuti. Jadi ada prosedurnya ya teman-teman. Bukan terus misalnya nih Asma sudah beritahu saya itu nggak nyaman dengan, oh iya saya balik dulu ya, betul-betul pelecehan seksual itu bukan hanya sentuhan ya, tentu verbal juga bisa. Kemudian untuk zaman sekarang itu IT itu kan lagi betul-betulnya ya, perkembangan IT bisa juga lewat gadget, bisa kita lewat chat, media sosial seperti itu ya. Kemudian bisa dengan kirim-kirim gambar, misalnya gambar tidak sama. Kalau saya nggak nyaman, berarti itu saya sudah merasa dilecehkan, betul nggak? Betul. Nah, jadi luas ya.
definisinya itu. Kemudian kalau misalnya catcalling, kalau kita nggak nyaman bisa loh kita laporkan, nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu, karena itu sudah masuk ke ranahnya kekerasan seksual atau pelecehan seksual seperti itu. Tadi sampai mana sih, jadi lupa kemana-mana. Sampai di sisi korban Prosedur prosedurnya. Oke, prosedurnya. Jadi nanti setelah misalnya tadi cerita sama saya, oke, nanti jadi kita punya form, namanya form aduan, bisa kita minta tolong isi. Kalaupun nanti korbannya sedang dalam kondisi trauma berat, bisa kita bantu untuk pengisian formnya. Setelah itu nanti form masuk ke kita dengan surat pernyataan bermaterai, ya tentu karena korban sudah bersedia dan dengan sadar melakukan itu. Kemudian kita verifikasi dulu. Saya balik ke pernyataan jawab, kita tanya dulu korbannya itu formnya apa. Jadi tadi kan pertanyaannya soal metadata tadi, kalau memang korbannya ini membutuhkan pendampingan, ya kita akan mengkomunikasikan dengan pihak yang bisa memfasilitasi. Kita bisa carikan psikolog, kita bisa mendampingi. Kemudian kalau punya kasusnya diinvestigasi, ya kita investigasi seperti itu. Tapi perlu saya garis bawahi ya teman-teman, Satgas di sini dalam level misalnya nanti ada kasus, kemudian sudah kita investigasi, sudah kita verifikasi, yang terlapornya atau dalam tanda kutip pelakunya sudah kita panggil, kita bisa mengeluarkan rekomendasi. Jadi kita tidak bisa menghukumnya atau kita tidak bisa memberikan sanksi, kita bisa memberikan rekomendasi. Kemudian rekomendasi itu nanti kita sampaikan kepada pihak pimpinan, nanti dari pimpinan yang bisa mengeluarkan sanksi seperti itu. Kadang-kadang juga banyak yang salah kaprah di Satgas PKS itu. Jadi ada mungkin karena kita memang menangani kasus ya, kasusnya memang agak rame. Tahun berapa tuh kira-kira? 2000 berapa ya? Saya lupa ya. Sekitar ada 2 tahun. Iya 2022 baru dibentuk kita dapat kasus. Waduh. Nah, karena kasusnya sudah viral dulu, mungkin banyak pihak yang bertanya, kok ini kasusnya mandek? Enggak sebenarnya. Jadi kalau sudah masuk ke Satgas, tentu kasus itu tidak akan kita blow up ke media karena kita punya kode etik, si korban ini harus dilindungi. Nah, bagaimana proses atau prosedur penyelesaiannya? Yaitu tadi kita investigasi, setelah proses investigasi selesai, kita punya rekomendasi. Lah yang tahu kasus ini kita laporkan ke siapa adalah ya pihak pimpinan. Begini Pak, ini ada kasus seperti ini, dan ini Pak Bu ada kasus seperti ini, rekomendasi dari Satgas seperti ini, dan korban kita informasikan kasusnya seperti ini, rekomendasi sudah turun seperti ini, misalnya ada sanksi dari pihak universitas ada sanksi seperti ini, seperti itu. Jadi ya saya sekalian menekankan kalau ada yang bilang Satgas kok nggak ngasih itu kan harusnya gini, si ini harusnya gini. Mohon maaf teman-teman, jadi prosedur dan cakupannya itu sudah ada permen yang mengatur. Karena teman-teman ini mau ambil enaknya sendiri, kayak masa kenapa nggak dihukum gitu. Iya, pasti kalau melihat kenapa nggak dihukum, loh itu kan harusnya gini, ini harus gini, seperti itu. Jadi kita balik, kalau kami tetap prioritasnya adalah korban dulu, si korban ini seperti apa kondisinya, korban dapat perlindungan dulu, saksi dapat perlindungan dulu, seperti itu. Ngomong-ngomong nih, Bu, dari tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol tentang Satgas PKS, kan kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ada cemilan gitu, Bu. Ada cemilan, ada cemilan dari Papa Cookies. Di sini ada namanya lapis papa. Nah, bisa kita buka terlebih dahulu, kita lihat looks-nya seperti apa. Ya, dari packaging-nya udah menggiurkan. Kayaknya garis dalamnya di sini aku lihat ada banyak piece-piece-nya tuh sangat-sangat menggiurkan, guys. Nah, mungkin dari Bu Sinta bisa coba terlebih dahulu dari review nih, gimana rasanya papa lapis dari Papa Cookies. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, lembut,
Terus manisnya itu nggak yang enak gitu. Karena kebetulan dia kurang suka manis ya, jadi pas gitu. Terus mungkin tadi Bu Sita bilang saya juga pernah nyobain dari Papa Cookies, gimana reviewnya Bu? Lembut, kalau saya rata-rata rotinya itu lembut, manisnya pas, nggak yang enak. Karena kan kadang kalau roti manis banget gitu, enak kan kita makan dikit aja udah oke lah gitu. Tapi kalau Papa Cookies sih boleh lah buat diulang-ulang belinya. Ibu pelanggan setianya dari Papa Cookies. Kita ada pelanggan setia dari Papa Cookies, guys. Nah, di sini tentunya ada banyak program dari Papa Cookies sendiri yang siap menemani kamu di setiap momennya. Ada aneka sifon dengan kelembutan di setiap gigitannya. Ada pula aneka cake, aneka tart, roti kering papa, dan juga snack box. Papa Cookies ini lengkap banget mulai dari yang asin maupun yang manis-manis seperti di hadapan kita ini. Ada Bu Sinta. Saya jadi salting. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu lokasi dari Papa Cookies, Papa Cookies ini ada di Jalan Tamrin nomor 106 Madiun dan buka dari jam 7 sampai jam 9 malam. Kabar baik juga nih untuk teman-teman yang ada di daerah Ponorogo karena outlet Papa Cookies juga buka di daerah Dolopo. Tepatnya di Jalan Raya Dolopo Ponorogo dekat di MD Mart. Nah, mungkin juga ada kabar baik untuk teman-teman. Papa Cookies lagi ada promo spesial, diantaranya promo buy one get one, kerumpul ori dengan harga mulai 23.000 dan promo beli 2 gratis 1 untuk varian kerumpul coklat dengan harga 48.000 aja. Jadi masih under 50.000 Bu, masih bisa. Masih dapat banget itu. Iya, betul. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu dari Sobat Asa. Ada banyak juga Bu yang masuk dari Sobat Asa pertanyaan. Nah, saya bacakan lagi. Bagaimana apabila terjadi pelecehan seksual namun tidak ada bukti yang mendukung mengenai siapa pelakunya? Apakah tetap ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS? Terima kasih untuk pertanyaannya, sahabat Asa ya. Iya, sahabat Asa. Ya memang kekerasan seksual ini kan kejadian yang cukup, mau dibilang unik ya unik karena memang kalau untuk alat buktinya banyak keterbatasannya, tapi nggak apa-apa, silahkan aja, kan berarti dia sebagai korban sekaligus saksi. Nah, kejadiannya yang seperti apa? Apakah itu mungkin hanya di catcalling atau di raba? Kalau di raba itu kan kita nggak bisa ya kasih bukti seperti itu. Nah, tidak apa-apa, laporkan saja karena khusus untuk kekerasan seksual itu kita bisa pakai yang namanya surat keterangan dari pemeriksaan klinisnya, bisa dari psikologi klinis, dari psikiater ataupun dokter spesialis ataupun kedokteran jiwa. Itu kalau kasusnya sudah berat ya. Tapi kalaupun memang misalnya Bu, saya nggak nyaman, tapi saya nggak punya bukti. Oke, di mana kejadiannya? Karena alhamdulillah PNM ini punya CCTV kan? Oke, iya betul. Oke, mungkin teman-teman kan kalau mahasiswa kurang tahu ya di mana posisinya, karena kebetulan Satgas PPKS itu tahu lah di mana posisinya. Kalau tidak kita bisa minta tolong dengan bagian yang berkenaan dengan hal tersebut. Jadi jangan terus saya merasa dilecehkan, tapi nggak punya tapi saya nggak punya bukti. Ya sudah, kalau memang kalian mau memperjuangkan itu, perjuangkan, laporkan, nanti kita bantu untuk memfasilitasi buktinya, kita cari bersama-sama. Jadi jangan takut ya teman-teman, saya nggak punya bukti. Ayo kita gali mana sih yang bisa kita jadikan sebagai alat bukti. Tapi jangan terus misalnya nggak kena pelecehan seksual terus dia mengada-ada gitu ya. Oh tentu tidak akan bisa digali buktinya ya kalau seperti itu. Jadi hanya terbesok aja. Bisa akan kita tidak lanjuti. Kan toh nanti ada tahap pengumpulan bukti tadi. Nah di situ kita gali mana sih yang kira-kira bisa kita gunakan sebagai bukti. Semoga bisa menjawab ya. Oke Bu, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Sobat Asa, apakah Satgas PPKS bisa memberi solusi penanganan untuk mencari seorang pelaku pelecehan
Sepengalaman saya, Satgas ini hanya menampung cerita, tidak ada tindakan berikutnya. Tolong untuk Satgas PPKS lebih aktif lagi dalam menangani kasus. Nih, bagaimana nih tanggapan itu? Oke, baik, terima kasih ya. Iya. Bagian terakhir itu tolong untuk tolong. Satgas PPKS lebih aktif lagi dalam menangani kasus. Baik, terima kasih ya. Terima kasih atas masukannya. Kami akan berusaha lebih aktif lagi menangani kasus. Jadi masuk ke poin yang tadi, Satgas hanya mendengarkan cerita. Saya kembali lagi kepada SOP kami dan kode etik kami. Kalaupun ada kasus, kami akan sangat menjaga dan melindungi korban. Jadi, kalaupun ada kasus yang masuk kami, tidak mungkin kasus itu kami blow up. Karena memang alurnya tidak seperti itu. Jadi kalau memang kebetulan ada satu atau dua anak atau mungkin rekan-rekan dari korban ataupun malah pelaku mungkin gemes ya. Ih kok ini menurut saya ini tuh salah, kok ini nggak disangsi sih, ini iya sih Satgasnya gimana sih? Ya saya menjawab sesuai dengan prosedur yang memang harus kami lakukan. Jadi kalau ada laporan yang masuk ke kami akan sangat melindungi identitas dari dari korban maupun saksi. Jadi sesuai alur, setelah nanti ada pemeriksaan pengumpulan bukti, kami akan membuat rekomendasi dan rekomendasi itu langsung kami tujukan kepada pimpinan perguruan tinggi. Jadi tidak ada step bahwa kami harus memblow up kasus ini sampai mana sih, kasus ini pelakunya gimana sih, seperti itu ya. Kalaupun nanti misalnya kan nggak jelas, nanti gimana? Tentu kamu sudah punya kriteria yang merujuk kepada PP yang mendasari kami, PP nomor 30 tahun 2021 sudah ada kriteria rekomendasi sanksi di situ. Pelanggarannya berat, ringankah atau sedang. Jadi memang prosedurnya seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf kalau memang kinerja kami kurang maksimal, kami mohon dukungannya dan terima kasih atas masukannya. Iya betul. Jadi emang kadang tuh kita tuh agak gemes ya. Iya betul. Padahal ya kalau misalkan impactnya nanti ke korban. Betul. Kalau memang kita mau memenuhi emosi sesaat dia salah, ya udah kita kasih sanksi sosial seperti itu. Kan sekarang modelnya seperti itu ya, zaman seperti itu. Netizen yang maha benar biasanya seperti itu. Ya tapi kita balik lagi, concern kita yang utama adalah korban. Korban ini harus kita lindungi, korban ini harus kita pulihkan kalaupun memang terjadi trauma di situ. Nah, salah satu upaya untuk melancarkan perlindungan korban, pemulihan korban itu ya harus kita keep itu loh, kode etik kita seperti itu. Mohon maaf teman-teman, jadi ya, kalau tidak bisa memberikan rasa puas dalam tanda kutip, Bu ini tuh harusnya gini loh Bu. Jadi kami mohon maaf, kami bekerja sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Baik Bu Sinta, jadi itu jawaban dari Bu Sinta. Mungkin dari teman-teman juga bisa mengerti ya apa dari jawaban dari Bu Sinta tersebut. Jadi memang di-secretin teman-teman. Oke, selanjutnya ini Bu pertanyaan terakhir dari Sobat Asra. Kalau ada dosen yang melakukan hal yang tidak sewajarnya atau berlebihan kepada mahasiswa lawan jenisnya, apakah boleh untuk dilaporkan? Karena mungkin sudah mengganggu dan membuat mahasiswa tersebut tidak nyaman. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi tergantung sampai mana. Tapi kalau memang korban sudah merasa tidak nyaman bisa dilaporkan. Kemudian nanti bisa mengikuti alur yang kita bicara, sudah kita bahas tadi ya. Di situ nanti kan kita lakukan pemeriksaan juga baik kepada korban, kalaupun kasusnya mau ditindaklanjuti kepada yang terduga pelaku. Dari situ nanti bisa kita dalami kasusnya seperti apa, bukti. Kalau mau punya bukti pendukung akan lebih baik seperti itu. Jadi kalau teman-teman, ya ini yang saya bahas tadi, makanya di permennya disebutkan ada penekanan pada relasi kuasa dan gender. Contohnya seperti ini relasi kuasa. Kebetulan pertanyaannya dosen dengan mahasiswa. Kan kalau mahasiswa mau melaporkan itu pasti, aku bagaimana ya? Iya, betul. Kalau memang teman-teman merasa sudah tidak nyaman, merasa sudah kok ini seperti ini sangat mengganggu saya, ini seperti ini, misalnya begini,
saya sudah sebutkan spesifik ya Iya. seperti apa. Tapi kalau memang masih mau dilakukan silakan, tidak masalah. Nanti akan kita tindak lanjuti, kita akan analisis ini sebenarnya kasusnya seperti apa. Bisa melalui hotline atau silakan datang langsung ke sekretariat. Mungkin ini kalau saya jadi mahasiswanya kan saya lebih takut ya, kayak ada dosen mau laporan gimana gitu. Terus jadi korban itu trouble-nya itu satu sih Bu, takut. Iya, ya sama seperti yang kita bahas tadi, memang untuk keluar dari ketakutan itu pasti banyak ketakutan yang terjadi dari orang yang dengan pendidikan tinggi misalnya, atau dari dosen, takut diintervensi dari kakak kelas, dari senior seperti itu. Tapi kalaupun memang itu harus dilaporkan, ya kita harus punya kekuatan untuk melaporkan. Tidak mudah, tetapi kalau memang membutuhkan support, kita silahkan datang dulu. Mungkin niatnya nggak lapor. Asma misalnya datang ke saya, Bu, saya bingung, saya mengalami seperti ini. Saya harus gimana? Nah, tentu nanti dari hasil kita ngobrol-ngobrol, Asma, kalau memang Asma sudah sangat tidak nyaman, bisa kalau kita tidak lanjuti seperti itu ya teman-teman. Jadi takut terus akhirnya dipendam sendiri, nanti malah menjadi trauma yang berkelanjutan. Mungkin itu jawaban dari Bu Sinta untuk pertanyaan terakhir ini. Jadi untuk teman-teman sekali lagi aku tekankan kepada teman-teman jangan takut terlebih dahulu. Karena pasti ada kok ada yang bisa mendukung kita gitu. Jangan sampai ketakutan itu bisa membuat kita menjadi traumatik yang parah ya Bu ya. Betul. Karena agak riskan gitu kan. Ya. Begitu tadi kita sudah menjawab semua pertanyaan dari Sobat Rasa. Mungkin selanjutnya dari Bu Sita sendiri sebagai narasumber bisa menyampaikan pesan dan kesan untuk para korban dan pelaku dari pelecehan seksual sendiri. Oke, baik, terima kasih. Saya berpesan untuk kita semua ya, Civitas Akademika Politeknik Negeri Madiun pada kampus. Kita berharap jangan sampai ada kasus kekerasan seksual di lingkungan kita. Kita jaga bersama, kita saling menghargai, saling menghormati, saling bantu. Kalaupun untuk korban, saya berharap jangan dipendam sendiri. Ya, jadi sebisa mungkin lapor. Kalaupun kalian belum punya keberanian, paling tidak coba ke circle kalian, circle terdekat kalian, bisa ke teman. Nanti dari teman itu pasti ada support. Kalau dia punya pasti ada support. Ayo saya bantu. Tapi kami juga tidak dalam tanda kutip mengintervensi harus apa. Kami akan menunggu kapan siapnya kalian, tetapi lebih cepat akan lebih baik. Karena kalau kasus kekerasan seksual itu kan kalau memang kekerasan yang berat harus ada visum dan lain sebagainya ya. Jadi semakin cepat lapor semakin baik. Tapi kita berharap tidak ada kasus di Politeknik Negeri Madiun ya. Semoga kita semua selamat, aman dan selalu hidup berdampingan dengan baik. Terima kasih Bu Sinta atas pesannya. Mungkin di sini aku ingat lagi kepada Sobat Asa. Jadi walaupun kita hidup dalam berdampingan seperti ini, tapi kita juga harus tetap menghormati gitu Bu. Karena kan kita juga beda gender, kita juga punya ketakutan yang beda-beda level juga. Jadi semisal ini kita juga nggak mau juga Ibu ya. Semisal dari kalian menjadi korban, kalian sudah siap untuk bercerita, itu silahkan saja. Karena ketika sudah dipendam lama itu menjadi traumatik yang cukup berat teman-teman, dan itu nanti akan lebih susah ya untuk solusinya kali itu. Jadi ya itu. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Bu Sinta atas waktu dan kesediaannya menjadi narasumber kami pada podcast kali ini. Terus juga kami juga terima kasih atas informasi dan wawasan dari Bu Sinta yang disampaikan sangat bermanfaat dan memberikan informasi yang baru bagi para pendengar, bagi Sobat Asa tentunya.
Dan kami juga sangat menghargai waktu, upaya dari yang telah diberikan dan berharap dapat berkolaborasi di kesempatan berikutnya. Untuk itu ini ada sedikit kenangan Bu dari kami. Kita ada sedikit aja sih Bu. Bu, Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir. Saya terima kasih sekali ya karena memang diberikan space untuk bisa menyapa teman-teman sahabat ASA ya. Jadi agar lebih tahu lagi subjek PPKS seperti apa. Kami sangat berterima kasih karena difasilitasi seperti ini ya. Kami juga berterima kasih Bu. Nah, itu dari podcast kami. Sekian dari podcast hari ini. Kami besertaku yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube BEM PNM TV dan aktifkan lonceng notifikasi. Aku ada sedikit pantun nih buat Sobat ASA sebelum kita tutup podcast hari ini. Jalan-jalan ke kota Kediri, di pasar kancing ada bunga layu. Saya Asa Nadia, pamit undur diri. Thanks for watching and see you. Dan sampai jumpa pada podcast Suara KM tahun depan. Dadah!